Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Triwidias Mastuti Indriyadi. Saya mengajar di SDN Tenggulunan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. LPTK saya di Universitas Mataram. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Plotting 1 tahap 1 2024. Saya akan uji kinerja pada hari Selasa 11 September 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, biar ilmu kita bermanfaat, apa yang kita lakukan? Berdoa. Ya, silakan. Siapa yang gilirannya berdoa? Tugasnya siapa? Indonesia Raya, dirijennya berdiri. Diri semua. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, takut padaku. Di sana Indonesia, bangsa dan tanah air.
jelasnya anak-anak bisa melihat di papan. Saya setelkan ini ya, saya setelkan video ini biar kamu tahu anak-anak, yaitu ini tujuannya anak-anak. Tujuannya, nah ini kita nanti berdiskusi atau membentuk kelompok. Nanti ada tugas kelompok LKPD-nya sama tugas individu anak-anak ya. Nah sekarang sebelum kamu melihat video yang ada di sini, Bu Guru ingin tahu, dapatkah kalian menyebutkan bagaimana cara pengolahan kayu? Bisa cara mengolah kayu? Dipotong, dibentuk lemari, pinter, very good. Ya kan kalau mengolah kayu masa ditempel-tempel? Dihalusi. Dihalusi. Terus apalagi pokoknya jawab ya, sudah bagus. Apalagi ya apakan cara mengolah kayu biar berbentuk meja, biar berbentuk kursi, itu diapakan? Oh, kayak disuruh dipaksa gitu ya, biar kamu tahu kamu gini. Nah ini anak-anak ya. Ini ada videonya. Bentar ya, bisa yang ini. Kalau memang bukan yang ini, oh bukan yang ini, bukan yang ini. Ini yang ada baca nanti. Ada baca, bukan yang ini. Sebentar. Nah ini ya. Jadi kamu bisa melihat ini bagaimana sih kita membuat lemari itu. Ya, bagaimana kita membuat meja itu. Silakan dilihat. Gak boleh rame sendiri. Sebentar, gak boleh rame sendiri, dikonsentrasikan di depan ya, biar nanti kalau ditanya temannya atau ditanya orang tua, oh oleh-olehmu nang sekolahan mah, oh oleh-olehmu Bu gawe kursi Bu, ya apa caranya kamu bisa menceritakan? Understand? Bisa dimengerti? Bisa. Yes man, ayo. Yes, Understand? yes, Very good. Silakan dibuka. Mulai awal ya anak ya. Mulai awal ya. Oke. Pada awalnya, bunga dan fruitnya berasal dari kayu-kayu pohon yang ditanam di hutan. Ada kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia, dan kayu-kayu. Pohon kayu yang tidak besar, kemudian diterbangkan, dipotong-potong, masuk dalam ukuran yang besar dan panjang. Kayu yang sudah dipotong-potong dengan potongan diangkut ke kota dijual ke pengrajin kayu. Ayo Zaki, kamu nggak lihat? Dari pengrajin kayu, Saya satu-satu. dipotong-potong dan dibuka, ditaruh menjadi bikinan sebagai tidak sempurna. Kunci dan media yang sudah jadi dijual di toko mebel. Nah, di toko mebel, kunci dan media dipajang dan dijual. Para pembeli yang ingin beli kunci dan media akan mengunjungi toko mebel. Sudah ya anak-anak ya. Sudah. Dari yang kamu lihat tadi, saya mau kamu bercerita. Berarti kamu memperhatikan, ya nggak memperhatikan berarti kamu tidak bisa bercerita. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, kan kita belum punya nama kelompok ya anak-anak ya, belum punya ya. Nah, sama kamu berdiskusi sama kelompok apa sih dari cerita tadi itu,
silakan. Cuma orang aja, orang itu siapa yang bisa angkat tangan tapi dengan kelompok. Itu kalian bikin nama kelompok yang kamu bikin sendiri. Coba kelompok ini apa, kelompok ini apa, kelompok itu apa. Saya kasih waktu 1 menit sama apa tadi yang kamu lihat bisa menceritakan. Silakan. Kalau sudah jadi, angkat tangan kalau sudah jadi. Sudah jadi, coba kalian. Kelompoknya siapa namanya? Siapa namanya? Kelompok apa ya? Kelompok harimau. Harimau Jawa. Oke, di Polres harimau Jawa. Kelompok hebat. Kelompok kita sepakati aja ya. Kelompoknya kalau memang apa namanya hewan semua. Jangan ini kan kata sifat, jangan kata sifat disepakati apa kira-kira hewan kelompok yang lain kan itu sudah dimiliki. Kelompok harimau Jawa kan kelompok yang apa? Silakan, kelompok apa? Macan. Singa, oke, singa ya. Kelinci apa sih? Pink. Boleh, apa-apa. Silakan berembuk dulu. Biar sepakat. Elang, oke, good. Ya bisa terbang ya. Empat dan bisa terbang. Kamu kelompok apa? Jangan katanya dong, berembuk dong. Biar sepakat. Apa? Naga, oke, good, naga. Harimau, elang, dan naga. Dari kelompok elang. Apa tadi? Dari video yang kamu lihat tadi tentang apa? Yang pertama apa? Dibuat apa? Kayunya dipotong terus oke, selanjutnya kelompok harimau setelah dibawa ke kota terus diapakan? Diolah menjadi bisa langsung rumah. Iya, dibentuk ya sesuai kebutuhan ya anak ya. Selanjutnya terakhir kelompok naga. Selanjutnya diapakan? Tujuan rumah tangga tadi ya. Bisa juga dibuat rumah. Musola itu kan juga perlu kayu ya anak ya sebelahnya. Oke, very good. Terima kasih karena sekalian sudah mendengarkan. Sekarang kita lanjutkan tugasnya nanti sekalian ya anak ya. Karena ini berhubungan materinya, jadi kamu lanjutkan tentang topik selanjutnya. Apa tadi yang mendengarkan hari ini topiknya? Tanda pintu kelompok elang. Tanda baca. Nah, kita lihat videonya. Tanda baca. Jawab.
yang tahu anak-anak yang lain? Yuk kita baca bersama-sama. Tanda baca. Tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi berat-berat dan untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa jenis tanda baca. Jumlah keseluruhannya kurang lebih ada 15 tanda baca. Wah, banyak sekali ya, Nak ya. Nah, tapi hari ini kita akan membahas tanda baca yang sering kita temui. Di antaranya, tanda titik yang pertama, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda tanya, yang keempat tanda seru. Ini adalah yang akan kita bahas hari ini, Nak. Tanda baca yang pertama akan kita bahas adalah tanda titik. Tanda titik ini dipakai ada beberapa situasi. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Seperti itu ya. Contohnya, saya suka makan nasi. Itu adalah contohnya. Situasi yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, M. Ramadan. Nama panjangnya adalah Muhammad Ramadan. Karena disingkat menjadi M. Ramadan. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, Insinyur Soekarno. Singkat menjadi IR Soekarno. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, kota kecil itu berpenduduk 5.289 orang. Di sini ada bilangan 5.289. Pakai tanda titik ya, Nak ya. Nah, tanda baca yang selanjutnya adalah tanda koma. Tanda koma dipakai ada beberapa situasi, Nak. Situasi yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, lomba ini memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, tanda koma digunakan di belakang ungkapan penghubung yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, oleh karena itu, dia sangat menyayangi adiknya. Nah, situasi yang terakhir, tanda koma digunakan di antara nama alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama wilayah apabila dituliskan secara berurutan. Contoh, di sini Ibu Ira akan menuliskan tempat dan tanggal ya yang dituliskan secara berurutan. Bandung, 8 September 2020. Nah, itu adalah tanda koma. Selanjutnya, tanda baca yang lain. Yang ketiga adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai atau digunakan di akhir kalimat tanya. Di sini Ibu Ira punya beberapa contoh kalimat yang disertai dengan tanda tanya ya, Nak ya. Kalimat pertama, kapan hari kemerdekaan Indonesia? Yang kedua, berapa lama pohon ini akan tumbuh? Yang ketiga, mengapa kita harus mencuci tangan? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, tentang kata tanya atau kalimat tanya. Nah, ini tanda tanya menggunakan tanda tanya ya, Nak ya. Oke, tanda baca selanjutnya adalah tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh kalimat yang menggunakan tanda seru. Yang pertama, bersihkan meja itu sekarang juga. Benar-benar indah pantai ini. Merdeka. Masuk ke kelas sekarang. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat yang menggunakan tanda seru. Jadi berbeda ya, Nak ya, penempatan tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Semuanya memiliki tempat masing-masing.
Nah, sekarang Bu Ira punya tantangan nih yang sangat hebat. Apa ya tantangannya ya Bu Ira ya? Nah, tantangannya adalah silakan anak-anak catat. Sudah, anak-anak sudah jelas tentang penempatan atau pemakaian tanda baca. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kayaknya capek deh. Kayaknya sudah lemes deh. Ya, betul? Iya. Mas. Yang pertama siapa? Yang pertama Fatin, Ya. Karen, Ilun, Dinara, Aisyah. Ya, oke. Silakan sekarang saya yang bacakan. 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 Nomor 1. Yang nomor 1 dibaca kalimatnya apa? Nomor 1. Banyak sekali pohon di hutan. Nomor 2. Pohon dibawa ke kota. Pohon ditebang. Iya, yang pertama banyak sekali pohon-pohon yang ada di hutan. Yang kedua pohonnya ditebang ya. Terus setelah itu yang ketiga. Nomor 3. Diantar ke kota. Iya, diantar ke kota. Terus Lalu dibawa ke pengrajin kayu. ya, terus setelah itu Dan dijadikan apa? Jadi kenapa? dijadikan Mebel ya, barang-barang. barang-barang, misalnya kursi, apalagi meja dan lain-lain. Oke. Dan dijual. Iya, mendapat cuan. Oke, terima kasih. Kita bersatu kelompok elang, silakan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok nomor situ mau kelompok harimau atau kelompok naga. Iya, kelompok harimau dulu, silakan kelompok harimau. Tepuk tangan untuk kelompok harimau. Apa saya deh? Alhamdulillah. Siapa yang memperkenalkan diri? Yang memperkenalkan diri? Saki. Terus siapa yang membaca? Sini agak sini. Agak sini. Nah, sini. Ada yang membaca. Balik di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komando Jawa dan beranggota 6 orang. Fani, Rian, Jaki, Arya, Clara, Aju. Ya, terus selanjutnya. Ada banyak Yang pertama yaitu nomor 1 apa? Ada banyak pohon di hutan. Silakan. Lalu kayu pohon itu ditebang. Ditebang ya. Selanjutnya Kayu itu diantar ke pabrik. diantar ke pabrik. Selanjutnya Saat di pabrik, kayu-kayu itu dibuat benda-benda yang berguna. pinter. Contohnya apa bendanya itu? Contohnya. Lalu semua
kayu itu sudah menjadi benda yang berguna. Iya. Contohnya apa sayang? Benda yang berguna itu contohnya apa ya? Kamu berbukti. Lemari, meja, dan kursi. Iya, benar, pintar. Terus? Lalu semua benda itu dijual di toko. Iya, dijual di toko. Dan mendapat uang atau uang. Oke, very good. Tepuk tangan untuk kelompok harimau. Silakan duduk. Mas Kapil, nggak usah lari dong. Terakhir kelompok naga. Give applause to kelompok naga. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal ganda. Pintar anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang apa kira-kira? Pembuatan kayu. Pengolahan kayu. Tanda baca pinter. Dari yang kita pelajari tadi, ada yang belum paham, ada yang masih bingung. Kira-kira Bu Guru paham semua berarti ya? Kira-kira Bu Guru atau video tadi jelas, kamu bisa jelas pelajarannya, bisa dimengerti, bisa pinter. Kalau gitu besok kamu belajar lagi tentang bahasa Indonesia, tentang kayu lagi yang lain, kalimat anak-anak ya, kalimat nanti kita jabarkan di suatu kalimat dan membuat paragraf. Kan kalau membuat kalimat itu pasti akan lebih luasnya membuat paragraf ya anak-anak ya. 5 menit lagi selesai. Habis itu Aisyah, anak cantik, silakan maju ke depan kalau mau. Nah, menyebutkan apa tadi? Kita belajar apa? Apalagi mengolah kayu terus. Kira-kira jelas apa enggak? Yang diterangkan dulu jelas. Kira-kira videonya jelas enggak? Jelas. Terima kasih. Silakan duduk. Keep up with Aisyah. Ya, sekarang semuanya diberesin. Apa yang ada di depannya itu diberesin. Ditaruh di tas semuanya. Silakan. Siska silakan. Mungkin. Iya, berdiri. Memberi hormat. Selamat siang, Bu Guru. Anak-anak. Terima kasih, Bu Guru. Untuk kembali. Doa mulai. Sebelum pulang kamu harus pakai sepatu dan pakai kaki dulu baru sepatu, jangan sampai tidak pakai. Anak-anak boleh nggak Bu Guru kasih pantun? Kasih pantun kamu bilang pakai. Nah gitu ya. Oke, yang pertama, pergi ke Makassar ke seberang sana, bawa oleh-oleh dibagi-bagi. Jangan lupa besok berangkat pagi. Cakep. Terima kasih anak-anak. Besok berangkat pagi-pagi ya. Dan juga bawa bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris.